Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Megi Syalini. Saya berasal dari kelas PAE. Di sini saya akan membacakan kitab yang berjudul At-Tarbiyatun Nabawiyah yang pada halaman 37. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asasun nafsiyul ashir. At-tadarruju fil khutwati ma'at tifli. At-tadarruju sunnatun ilahiyatun sannahallahu fi umuri sitta wa min tilkal umuri ta'limu wal amalu kas-salati kama aslafna sabiqan li anna fil hadithi sabiqi murrun auladakum bisalati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum wa hum abna'u 10 sinina. Nastaqidu huna mabda aziman mu'atharan fi nafsi tifli wa huwa tadarruju wa adamu daf'il qadaya jumlatan wahidatan wa anna likulli marhalati zamanaha fassalatu wa hiya ruknud dini wa amuduhu ala sabilil mithali tamurru bi thalathi marahila ma'at tifli. Marhalatul ula marhalatul musyahadati wa hiya min lahzati masiratihi wa waghihi ila sabi'ati min umrihi haitsu yushahidu tiflu waladinihi yusalliyani fayasari'u ila salati fa in hadatha an darayahu 'alaiha fi hadhihi al-marhalati kana fi'luhuma khairun ala alla yalzimahu bizalika. Al-marhalatu tsaniyah marhalatul amri wa tamattadu min as-sabi'ati min umrihi ila al-ashirah haitsu yuwajjahu walidani al-awamirat tifli wa yatalubani minhu salata ma'al tizami adamil iqabi li'anna al-iqaba sayakunu fil marhalati tsaniyah al-marhalatu tsalitsah marhalatud darbi wa tabnada minal ashirati ila ma ba'du wa yudrabu tiflu illam yu'adda salata wa hadha tadarruju fil barahili lahu atharun kabirun fi nafsi tifli wastijabatihi fa inna su'ubati bimakani umuruhu bisalati qabla as-sabi'ati nazran li'adami tamizihi kama yas'ubu aidan darbuhu ba'da sabiqati wa duna al-ashirati li'anna dhalika zatu uqdatan nafsatun indaha rubbama tuaddi bihi ila kuzihi salati min huna kana la budda min at-tadarruji ma'ahu wa naqlihi min marhalatin ila marhalati ukhra wal halu kadzalik fi ghairihi salati min al-umuri fa innahu yatatallabu tadarruju al-mathani hatta yasilul walidani wal muallimu aw al-muratti aw al-murabbi bitifli ila al-hadafil aw wal muallimu
al murabbi bitifli ila al hadafi al mansyudi. Dan yang artinya pondasi psikologis yang ke-10, bertahap dalam langkah-langkah dengan anak. Bertahap atau berproses secara perlahan adalah sunnah atau ketetapan ilahiyah yang telah Allah tetapkan dalam 6 perkara. Di antaranya adalah pendidikan dan amal seperti salat, sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, sebab hadis terdahulu disebutkan kalau Rasulullah SAW yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak salat saat mereka berusia 10 tahun. Jadi dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran yang besar bahwa sangat berpengaruh pada jiwa anak yaitu pentingnya bertahap serta tidak memberikan seluruh beban sekaligus. Karena setiap tahap memiliki waktunya sendiri. Salat sebagai contoh, yang merupakan rukun dan tiang agama juga melalui 3 tahap dalam pengajaran kepada anak. Yang pertama, tahap pengamatan. Dimulai sejak anak mulai tumbuh dan menyadari lingkungan sekitar hingga usia 7 tahun. Pada tahap ini anak mengamati orang tuanya salat, lalu dia terdorong ikut salat. Jika kedua orang tua membiasakannya sejak masa ini, maka itu adalah kebaikan tanpa harus mewajibkannya kepada anak saat itu. Tahap kedua adalah tahap perintah, dimulai dari usia 7 tahun hingga 10 tahun. Pada fase ini, orang tua mulai memerintah anak untuk salat dan meminta komitmen darinya tanpa hukuman, karena hukuman akan berlaku di tahap berikutnya. Kemudian tahap yang ketiga, tahap hukuman dalam kurung pukulan. Dimulai dari usia 10 tahun ke atas, jika anak tidak melaksanakan salat pada tahap ini, boleh diberikan hukuman berupa pukulan. Bertahap dalam 3 tahap ini memiliki pengaruh besar terhadap jiwa anak dan responnya. Sulit bagi anak untuk diperintahkan salat sebelum usia 7 tahun, karena mereka belum bisa membedakan mana yang benar. Juga sulit untuk memukul anak antara usia 7 tahun dan 10 tahun karena biasa menimbulkan gangguan psikologis yang dapat membuatnya membenci salat. Oleh karena itu, penting untuk bertahap dan membimbingnya dari satu tahap ke tahap berikutnya. Hal yang sama berlaku tidak hanya pada salat, tetapi juga dalam perkara-perkara lainnya. Semua memerlukan proses bertahap yang penuh ketenangan dan ketekunan, hingga orang tua, guru, atau pendidik dapat mengantar anak menuju tujuan yang diinginkan. Mungkin cukup sekian tugas hasil membaca dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.